Halo Mas Bro, cerita otomotif di sini. Cerita kali ini kita ada mobil Chevrolet Spin. Dia punya permasalahan di bagasi mobilnya tuh nggak bisa dibuka. Jadi ini udah kita off ya, coba nih kita nyalain. Jadi dia nggak bisa dibuka. Kuncinya kita tekan unlock. Nah, kita ke belakang. Setelah kita unlock, kita ke belakang, kita buka. Tuh. Dia keras, nggak mau naik. Nah, ini biasanya permasalahan seperti ini di mobil Chevrolet Spin itu karena ada kabel yang putus. Nah, seperti apa perbaikannya? Tapi sebelumnya kita buka dulu pintu bagasinya dari dalam. Yang perlu kita siapkan adalah ini sendok atau benda lainnya yang berbentuk kotak yang seukuran bagian belakang. Kita pakai sendok aja bisa, ujungnya nanti kita masukin, kita congkel. Caranya dari dalam kita masuk dari kursi penumpang, lalu kita masuk ke dalam. Dudukan jok belakang baris ketiga kita lipat. Nah, dia ada di bagian sini. Ini kan pengaitnya. Nah, untuk membuka ini nggak bisa, keras. Nah, ini ada penutup karet, ini bisa kita buka. Kita buka seperti ini aja. Nah, ini dia, kita taruh. Nah, dalam lubang ini kalau kita center benar-benar kelihatan ya Mas Bro, kelihatan tidak? Nah, tuh kelihatan ya. Nah, bagian yang ini nanti kita colok pakai sendok. Nah, kita colok, masukin, kita colok, kita putar berlawanan jarum jam. Oke. Ini sendok sudah kita masukin, kita putar berlawanan jarum jam, putar-putar aja, masukin. Nah, tuh sudah bunyi ceklik, itu tandanya sudah tidak mengunci lagi bagasinya, tinggal kita dorong. Nah, terbuka, kita angkat. Nah, sudah aman, terbuka. Sekarang kita keluar lagi. Nah, ini yang tadi kita congkel karetnya. Karet ini tadi kita congkel, kita pasang lagi supaya kita nggak lupa dan tidak hilang. Nah, sudah seperti ini. Nah, permasalahannya pada mobil Chevrolet Spin, kalau bagasi mobilnya tidak bisa dibuka itu bukan karena si kupu-kupunya ya Mas Bro, kupu-kupu ini pengait. Kupu-kupu ini rusak, bukan, itu jarang sekali rusak yang mengait ke sini kunci kupu-kupunya. Biasanya ada di problem di perkabelannya. Di mana kabelnya? Kabelnya itu ada di sebelah kiri dari posisi mobil. Nah, di bagian karet ini kita buka aja. Memang agak keras. Kita buka. Nah, tuh agak dipaksa sedikit. Kita cek. Sendok kita taruh dulu. Kita cek. Kita buka. Biasanya di sini tuh ada kabel yang putus. Coba kita cek. Nah, tuh Mas Bro, bener kan? Kabel yang putus warnanya tuh biru lis putih. Nah, ini juga ada kabel warna hitam yang sudah mengelupas nih kalau kita lihat. Nah, tuh. Jadi yang putus itu warnanya biru lis putih. Ya, kabel warna hitam ada dua, itu dia sudah mengelupas. Udah mulai putus juga. Nanti sekalian kita perbaiki juga. Nah, jadi seperti ini. Nah, caranya adalah paling mudah kita sambung dengan kabel baru yang agak panjang sedikit supaya tidak terlalu mengepres di bagian sininya. Nah, oke. Sekarang kita pasang kabel baru dan kita sambung kabel-kabel yang putus ini. Oke. Sekarang kita coba sambung. Kita butuh kabel ukuran mungkin ini kalau dilihat segini ya, nggak terlalu banyak, sekitar 10 cm. Kita butuh, nggak sampai lah, ini sekitar 8 lah, 8 sentian untuk kita sambung. Nah, ini kita turunin dulu karetnya ke bawah. Kita ambil ambil kabel warna putih biru. Ini ke bagian bawah dulu kita sambung. Nah, ini putih biru. Ini kita sambung. Mungkin agak susah karena karetnya itu terlalu menekan, terlalu kaku Mas Bro. Nah, ini kita sambung dengan kabel baru. Sebenarnya lebih enak kalau kita solder ya Mas Bro. Cuma karena kita nggak ada solderan, jadi kita pakai seadanya dulu aja. Agak susah karena posisinya nih si karetnya
tidak mau lentur dia. Nah ini kita sambung dulu. Oke Mas Bro, ini bagian bawah udah kita pasang kabelnya karena tadi agak susah karetnya. Nah nih, harusnya nih kita kasih solasi bakar lebih enak ya Mas Bro, tapi karena kita nggak punya, kita pakai solasi biasa aja. Nah nih kelihatan ya, jadi kita sambung, ini tinggal kita kasih solasi, kita rekatkan dulu, yakinkan bahwa ini benar-benar kuat dan kencang supaya nggak lepas lagi. Oke, kalau sudah, ini kita tarik ke atas kabel keseluruhannya. Nah, ini kita kasih selotip. Agak susah, lebih enak sebenarnya pakai solasi bakar, tapi karena kita nggak ada, jadi kita pakai solasi biasa aja. Mudah-mudahan awet ya Mas Bro. Kita turunin dulu karetnya. Nah sampai seperti ini kelihatan ya. Nah ini kita kasih selotip supaya nggak terjadi konslet atau nyambung dengan kabel yang lain, dipastikan aman. Sudah kita gunting. Nah tampilannya jadi seperti ini Mas Bro. Setelah kita sambung bagian bawah sudah kita sambung, sekarang kita sambung bagian atasnya ke bagian sini. Oke, bagian atas ini kita sobek dikit tadi Mas Bro, supaya kabel biru list hitam yang bagian atasnya itu terlihat seperti ini. Nah ini kita bakar sedikit supaya tembaganya keluarnya agak banyak, supaya mudah nanti kita untuk menyambungnya. Nah ini sudah, kita bersihkan dulu dari sisa karetnya. Nah seperti ini sudah, ini warna biru list putih. Langsung kita sambung dengan kabel yang baru. Ini kabel baru dari bawah biru list putih ya Mas Bro. Ini kita sambung. Kita putar menggunakan tang supaya benar-benar menyambung dengan kuat. Oke, sudah. Kalau sudah seperti ini, sekarang tinggal kita solasi lagi. Nah ini kita solasi lagi di bagian sini. Nah oke Mas Bro, kabel biru list putih sudah tersambung. Sekarang tinggal kita sambung dua kabel yang berwarna hitam ini. Ini juga sudah mau putus. Nah ini kita sambung juga, dan kita tambahin kabel baru supaya dia agak lebih renggang, tidak terlalu ngepres. Oke, kita sambung dulu. Oke Mas Bro, ini sudah selesai kita pasang. Cuma mungkin sekarang karena turun hujan, mungkin suaranya kurang jelas ya Mas Bro, tapi semoga mudah-mudahan terdengar. Nah ini ada dua kabel yang akhirnya kita sambung. Kabel hitam yang tadi sudah terbuka karetnya dan sudah putus, akhirnya kita sambung dengan kabel hitam yang baru. Nah untuk biru list putih kita pakai kabel hitam juga karena kita ada stoknya warna hitam di rumah. Nah untuk kabel hitam satu lagi, karena yang terbuka hanya kulit luarnya aja, ini kita lapisin pakai selang bensin atau selang hawa milik sepeda motor. Semoga mudah-mudahan awet dan kuat, tidak bermasalah ke depannya ya Mas Bro. Nah kalau sudah seperti ini, tinggal kita rapiin lagi. Kita masukin aja, kita masukin. Kita pasang lagi knopnya. Knob sudah terpasang, sekarang coba kita tes. Oke Mas Bro, pintu bagasi sudah kita tutup ya. Setelah kabelnya tadi kita rapihin di bagian kiri sini, ini sudah kita tutup.
Sekarang tinggal coba kita tes, kita buka. Pertama-tama kita unlock dulu dari kuncinya. Kita pencet unlock, sudah. Lalu kita pencet bagian belakangnya. Nah, kalau permasalahannya ternyata setelah kabel yang putus kita rapihin atau kita sambung kembali dan kita tes bagasinya setelah kita unlock dan kita buka dia nggak bisa terbuka, bisa jadi problem berikutnya ini ada di sikring pintu bagasi. Nah, sikring pintu bagasi itu ada di bagian sebelah kiri depan kursi penumpang. Nah, sekarang coba kita buka, kita lihat. Nah, sikring tuh adanya di area sini Mas Bro, di dalam ini. Jadi ini kita buka dulu, kita tarik lacinya keluar. Ini tangan satu jadi agak susah Mas. Nah, ini dia. Kita amanin dulu. Nah, dia ada di bagian sini. Ini dia sikringnya. Dia ada di sini. Jadi sikring itu ada dua di Chevrolet Spin, satu di dalam kabin, satu lagi di bagian luar. Untuk buka pintu bagasi atau sikring pintu bagasi itu ada di dalam kabin di sebelah kiri ini. Nah, untuk tahu yang mana sikringnya pintu bagasi itu bisa lihat di buku panduan, itu nomornya itu adalah F14. Jadi ya kalau kita lihat dari kursi penumpang mudahnya dia ada di seberang. Nah, di bagian sini nih. Kelihatan nggak Mas Bro? Bentar, agak susah kita nunjukinnya. Nah, kita pakai obeng. Ini obeng lancip. Dia ada di sini nih. Di area sini. Nah, ini. Di paling pojok dia ada di nomor 4. Dari sebelah kiri atas. Coba kita cari kamera yang lebih enak tampilannya. Bentar. Nah, semoga kelihatan ya Mas Bro. Bentar. Nah, ini dia. Posisinya tuh dia ada di nomor 4. Nggak kelihatan ya, terlalu dekat ya. Bentar, kita tampilin dari sini. Nah, ini dia. Nih, yang atas itu kan sikring nomor 2. Atas ini. Ini nomor 2, 15, 10, 10. Nah, jadi sebelah kiri, kalau dari kursi penumpang itu sebelah kiri dari atas nomor 4, 1, 2, 3, 4. Jadi urutan yang warnanya itu sikring atasnya 2, nomor 2-nya 15, nomor 3-nya 10, 4-nya 10. Nah, itulah sikring milik dari pintu bagasi di mobil Chevrolet Spin. Nah, ini kita ambil Mas Bro. Kita gunakan obeng lancip seperti ini supaya gampang nariknya. Atau oke, kita ambil. Caranya tinggal kita jepit saja seperti ini. Nah, seperti itu kita tarik. Terlepas, kita tarik. Ini sikring miliknya dari pintu bagasi di mobil Chevrolet Spin. Nah, kalau kita lihat, kita arahkan ke arah sinar matahari, biasanya dia akan terlihat putus. Nah, benar sekali Mas Bro, ini putus. Kelihatan tidak? Bentar, saya deketin. Oke, saya jauhin deh. Nah, tuh di sebagian kanan dia ada putus, tidak nyambung. Nah, sekarang coba kita ganti sikringnya dengan yang baru, tapi dengan ukuran yang sama. Sama-sama di 10 ampere. Nah, kebetulan kita sudah ada. Ini barangnya. Ini kita taruh sini. Nah, ini barangnya kita punya. Kita ambil dulu. Nah, ini kita beli di bengkel motor. Karena kalau beli online kan cukup lama. Ini kita beli di bengkel motor. Ukurannya sama, 10 ampere. Enggak kelihatan tulisannya ya. Nah, tuh. Nah, 10 ampere. Sekarang tinggal kita colokin aja lah. Lagi kita pasang ulang. Posisinya ini bolak-balik sebenarnya sama aja ya Mas Bro, nggak beda. Jadi tinggal kita pasang ulang. Agak ribet sambil dikamerain, tapi masang pasti lebih jatuh. Pasang harusnya lebih mudah daripada melepas. Nah, oke Mas Bro,
si sikringnya sudah terpasang. Kita tampilin sikring yang baru. Nah, itu dia. Nih, sikring yang baru sudah terpasang, yang warna merah dan tidak ada tulisannya. Itu adalah sikring baru untuk bagasi mobilnya. Sekarang kita kembali ke belakang. Kita tes sekarang ya Mas Bro, apakah bagasinya akan terbuka. Kita pencet unlock lagi. Nah, sudah. Sekarang coba kita buka bagasinya. Nah, sekarang terbuka Mas Bro. Tuh, pintu bagasi terbuka dan normal kembali. Nah, sekarang coba kita tutup lagi. Sudah. Kita kunci. Nah, ini sudah kita pencet kunci. Sekarang coba kita buka pintu bagasinya, apakah bisa. Nah, kalau dikunci dia tidak bisa dibuka. Nah, sekarang kita unlock. Sudah. Kita angkat lagi. Nah, tuh. Bagasinya sudah, pintu bagasi sudah terbuka kembali atau normal kembali. Jadi seperti itu Mas Bro, caranya atau mengatasi masalah pintu bagasi di mobil Chevrolet Spin yang tidak bisa dibuka. Jadi demikian tutorial mengatasi pintu bagasi di mobil Chevrolet Spin. Salam cerita otomotif, belajar dan berbagi ilmu via video. Wassalam.